Marmos cetak hat-trick, City keempat besar. Bellingham kartu merah, Madrid ditahan Osasuna. Santiago Gimenez cetak gol, menangkan AC Milan. PSG unggul 10 poin di puncak klasemen. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Borussia Dortmund versus Bochum pada pekan ke-22 Liga Jerman bertanding di Vonovia Stadion. Bochum akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-33. Umpan silang Philipp Hofmann dari kiri dituntaskan Georgios Mosouras dengan sentuhan di depan gawang. 2 menit berselang, tuan rumah menambah keunggulan. Dalam situasi 1 lawan 1, Georgios Mosouras mengecoh kiper Swiss itu dengan satu tembakan ke sudut kiri gawang. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Dortmund kini berada di urutan ke-11 klasemen sementara dengan 29 poin, sedangkan Bochum belum beranjak dari zona degradasi, tepatnya peringkat ke-17. Bayern Munchen versus Bayer Leverkusen dalam lanjutan Liga Jerman bertanding di Bayer Arena. Leverkusen tampil menekan sejak awal. Florian Wirtz mendapatkan di menit ke-21, namun tembakannya diblok kiper Manuel Neuer. Sementara Bayer gagal keluar dari tekanan di babak pertama, tak ada tembakan yang dilepaskan Harry Kane dan kawan-kawan. Skor imbang tanpa gol bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Bayer tetap menempati posisi pertama Bundesliga dengan 55 poin dari 22 laga, sedangkan Leverkusen ada di urutan kedua dengan selisih 8 poin. Leicester City versus Arsenal tersaji di King Power Stadium pada pekan ke-25 Premier League. The Gunners menguasai jalannya laga, namun mereka sempat kesulitan membongkar lini belakang Leicester. Arsenal akhirnya bisa memecah kebuntuan di menit ke-80. Umpan silang Nwaneri disundul Mikel Merino untuk membobol gawang Leicester. Umpan silang Trossard menemui Merino di tiang jauh. Pemain asal Spanyol ini menyambar bola untuk mencetak gol keduanya di laga ini pada menit ke-87. Hasil ini membuat Arsenal mengumpulkan 53 angka di posisi kedua klasemen, sementara Leicester masih berada di posisi ke-19 dengan baru meraih 17 poin. Manchester City menjamu Newcastle United di Etihad Stadium dalam lanjutan Liga Inggris. Tuan rumah tampil dominan sejak laga dimulai. Manchester City membuka keunggulan 3 menit berselang melalui Omar Marmos. Marmos bikin gol kedua pada menit ke-24, menerima sodoran dari Ilkay Gundogan. Tembakannya berakhir di pojok kiri bawah gawang. Marmos cetak hat-trick, diawali tusukan Savinho di kanan. Umpan tarik dilepas dan disambar Marmos yang tak terkawal di tengah kotak penalti. Manchester City menambah gol pada menit ke-84. James McAtee menyambar sodoran Haaland di depan gawang, menyusul sebuah situasi sepak pojok. Kemenangan ini menjaga Manchester City di posisi keempat klasemen Liga Inggris dengan 44 poin dari 25 laga. Newcastle kini di urutan 7 dengan 41 poin. Fulham versus Nottingham Forest berlangsung di Craven Cottage. Fulham membuka keunggulan di babak pertama melalui Emil Smith-Rowe yang melakukan pergerakan untuk menandu umpan silang dari Adama Traore. Meskipun tampil buruk, Forest sempat mendapat harapan usai Chris Wood memaksimalkan satu-satunya peluang dengan penyelesaian klinis. Namun, Forest kebobolan gol kedua. Calvin Bassey menanduk bola hasil flick on dari situasi sepak pojok yang akhirnya memastikan kemenangan Fulham. Kekalahan ini membuat Forest masih tertahan di posisi ketiga klasemen. Di sisi lain, kemenangan ini membuat Fulham di peringkat ke-8 Premier League. Real Madrid versus Osasuna dalam lanjutan Liga Spanyol bertanding di Stadion El Sadar. Upaya Madrid akhirnya membuahkan hasil di menit ke-15. Kylian Mbappe menuntaskan umpan silang mendatar dari Federico Valverde. Namun kartu merah kontroversial Jude Bellingham pada menit ke-39 membuat tim tamu harus bermain dengan 10 orang. Dalam keadaan unggul jumlah pemain, Osasuna berhasil menjebol gawang Real Madrid lewat penalti Ante Budimir di menit ke-58. Skor menjadi 1-1. Hasil ini membuat Madrid tetap di posisi pertama dengan 51 poin dari 24 laga. Sementara itu, Osasuna untuk sementara naik ke peringkat ke-7 dengan 32 poin. Atletico menjamu Celta Vigo di Riyadh Air Metropolitano dalam lanjutan Liga Spanyol. Setelah skor kacamata berakhir di babak pertama, tim tamu memecah kebuntuan pada menit ke-68 dari titik penalti Iago Aspas. Tapi pada menit ke-81, tuan rumah menyamakan skor. Alexander Sorloth menuntaskan umpan Jose Maria Gimenez. Gol itu sekaligus menandai hasil imbang kedua tim. Dengan tambahan 1 poin saja, Atletico tetap di posisi kedua klasemen berbekal 50 poin dari 24 laga. Sementara Celta Vigo di posisi 12 dengan 29 poin. Lazio versus Napoli berlangsung di Olimpico. Duel ini berjalan dengan intensitas tinggi sejak menit pertama. Lazio memimpin 1-0 di menit ke-6. Gustav Isaksen merobek gawang Napoli lewat tembakan kerasnya. Napoli membalas di menit ke-13 untuk menyamakan skor menjadi 1-1. Giacomo Raspadori melepaskan tembakan keras. Napoli berbalik memimpin 2-1 di menit ke-64. Adam Marusic mencetak gol bunuh diri setelah terjadi pinball dari bola tembakan Raspadori.
Gol penyeimbang 2-2 didapatkan Lazio pada menit ke-87. Bola Yedia dengan mulus mengarahkan bola ke pojok bawah gawang tiang jauh. Napoli sudah 3 laga beruntun meraih hasil imbang, namun masih ada di puncak klasemen dengan 56 poin. Lazio di urutan keempat dengan 46 poin. AC Milan versus Hellas Verona berlangsung di San Siro. Pertandingan berjalan alot, kedua tim sama-sama dengan baik dalam bertahan. Skor 0-0 pun bertahan sampai turun minum. Kebutuhan berhasil dipecahkan Milan pada menit ke-75. Rafael Leao menyodok bola ke depan gawang dan membuat Santiago Gimenez dengan mudah mencetak gol dengan sundulan. Milan pun menuntaskan laga dengan kemenangan. Dengan kemenangan ini, Milan untuk sementara duduk di posisi ke-7 dengan 41 poin. Verona ada di urutan ke-15 dengan 23 poin. Atalanta versus Cagliari pada pekan ke-25 Liga Italia di Stadion Atleti Azzurri d'Italia, Bergamo, Sabtu malam. Atalanta maupun Cagliari bertahan dengan baik di Bergamo dan hanya ada satu tembakan tepat sasaran di babak pertama. Tuan rumah Atalanta mengira telah memecah kebuntuan pada menit ke-60, tetapi tendangan Marco Brescianini dianulir karena pelanggaran Stefan Post terhadap kiper Cagliari Alia Caprile. Hasil imbang ini membuat Atalanta menempati peringkat ketiga klasemen dengan 51 poin. Di sisi lain, Cagliari beranjak dari peringkat 13 klasemen. Toulouse versus PSG berlangsung di Stadium de Toulouse. PSG secara perlahan mampu menguasai permainan. Banyak peluang yang diciptakan tim besutan Luis Enrique itu. PSG memimpin 1-0 di babak kedua pada menit ke-52. Willian Paco menanduk bola hasil sepak pojok, namun arahnya mengenai tiang dan bola liar berhasil disambar Fabian Ruiz. Dengan kemenangan ini, PSG untuk sementara kokoh di posisi puncak dengan 46 poin, sementara Toulouse ada di urutan ke-10 dengan 27 poin. Niko Kovac mengalami awal yang sulit dalam karir kepelatihannya di Borussia Dortmund setelah timnya kalah dalam 2 pertandingan pertamanya di Bundesliga. Dortmund mengalami kekalahan 2-0 dari Bochum dan juga kalah dari Stuttgart dalam pertandingan sebelumnya. Meskipun demikian, Dortmund berhasil meraih kemenangan penting dengan skor 3-0 atas Sporting dalam leg pertama playoff Liga Champions. Kemenangan ini memberikan sedikit angin segar bagi Kovac dan timnya meskipun mereka masih harus berjuang keras di kompetisi domestik. Performa yang kurang memuaskan ini menjadi perhatian, terutama menjelang pertandingan berikutnya melawan Union Berlin. Arsenal berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Leicester City berkat 2 gol yang dicetak oleh Mikel Merino yang sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di Liga Premier menjadi 15 pertandingan. Kemenangan ini menandai rekor tak terkalahkan terpanjang Arsenal sejak April 2011 saat tim tersebut masih dilatih oleh Arsene Wenger. Dalam periode ini, Arsenal telah mencatatkan 10 kemenangan dan 5 hasil imbang dengan total mencetak 34 gol dan hanya kebobolan 11 gol. Dengan performa yang impresif ini, Arsenal kini berada dalam posisi yang baik untuk menyamai rekor tak terkalahkan 16 pertandingan yang mereka capai pada tahun 2011. Mikel Merino mencetak 2 gol penting bagi Arsenal dalam pertandingan melawan Leicester City di Premier League. Dengan hasil ini, Merino menjadi pemain pengganti pertama Arsenal yang berhasil mencetak 2 gol dalam pertandingan tandang Premier League sejak Pierre-Emerick Aubameyang melakukannya pada Oktober 2018. Gol-gol tersebut terjadi di menit ke-81 dan ke-87 yang membantu Arsenal meraih kemenangan 2-0 dan menjaga harapan mereka untuk meraih gelar juara Liga. Merino yang biasanya berposisi sebagai gelandang ditugaskan sebagai penyerang karena krisis cedera yang melanda tim dan ia berhasil memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik. Manchester City menunjukkan performa yang sangat mengesankan dengan mengalahkan Newcastle United 4-0. Kemenangan ini menegaskan dominasi City di kandang mereka, di mana mereka telah memenangkan 16 pertandingan terakhir di Premier League melawan Newcastle, mencetak total 53 gol dan hanya kebobolan 7 gol, serta mencetak 9 clean sheet selama periode tersebut. Statistik ini menunjukkan betapa sulitnya bagi Newcastle United untuk meraih hasil positif di markas City. Kemenangan ini juga membawa Manchester City naik ke posisi keempat dalam klasemen Premier League. Kiper Manchester City Ederson Moraes kembali menunjukkan kemampuannya dalam memberikan assist. Kali ini membantu Omar Marmos mencetak gol pembuka melawan Newcastle United pada menit ke-19. Assist ini merupakan assist ketiga Ederson di Premier League musim ini dan assist ke-6-nya secara total selama bermain di liga tersebut. Aksi gemilang Ederson tersebut menjadi sorotan utama dalam pertandingan. Dengan torehan assist terbarunya ini, Ederson kini menjadi kiper dengan assist terbanyak dalam sejarah Premier League, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh Paul Robinson dengan 5 assist. Omar Marmos, penyerang baru Manchester City, mencetak hat-trick pertama di level senior dalam pertandingan melawan Newcastle United. Dalam laga tersebut, Marmos berhasil mencetak 3 gol hanya dalam waktu 14 menit, menjadikannya sebagai pemain Mesir kedua yang mencetak hat-trick di Premier League setelah Mohamed Salah.
Dengan penampilan gemilang ini, Marmos menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu penyerang yang patut diperhitungkan di Liga Inggris setelah sebelumnya mencetak 15 gol dan memberikan 9 assist dalam 17 pertandingan Bundesliga bersama Eintracht Frankfurt. Erling Haaland terpaksa digantikan beberapa menit sebelum pertandingan berakhir dalam kemenangan telak 4-0 atas Newcastle akibat cedera pada lututnya. Meskipun Haaland menerima perawatan medis, belum ada kepastian mengenai seberapa serius cedera tersebut. Situasi ini menambah kekhawatiran bagi City yang sedang memasuki periode krusial dengan pertandingan penting melawan Real Madrid di Liga Champions pada hari Rabu. Namun, pelatih Pep Guardiola memberikan pernyataan yang menenangkan mengenai kondisi Haaland. Ia menegaskan bahwa tim medis tidak memberikan kabar buruk mengenai cedera tersebut. Kylian Mbappe telah mencatatkan prestasi yang mengesankan dengan menyamai pencapaian bersejarah yang sebelumnya diraih oleh Cristiano Ronaldo. Dalam pertandingan terbaru melawan Osasuna, Mbappe membuka skor untuk Real Madrid dengan golnya yang ke-25 musim ini. Pencapaian Mbappe ini menempatkannya dalam daftar atlet pemain yang pernah mencetak 25 gol atau lebih di musim debut mereka di Real Madrid pada abad ke-21. Sebelumnya, prestasi serupa dicapai oleh Cristiano Ronaldo pada musim 2009-2010, Ruud van Nistelrooy pada 2006-2007, dan Ronaldo lagi pada 2002-2003. Gelandang Real Madrid Jude Bellingham mengalami momen kontroversial setelah dikeluarkan dari lapangan dengan kartu merah langsung oleh wasit Munuera Montero pada menit ke-39 dalam pertandingan melawan Osasuna di Pamplona. Menurut laporan dari Movistar Plus, insiden tersebut diduga berawal dari pernyataan yang dianggap menghina dilontarkan Bellingham kepada wasit, di mana ia dikabarkan mengatakan, "Saya berbicara dengan Anda dengan hormat, fuck off." Berdasarkan kode disiplin RFIF, jika Bellingham terbukti menghina wasit, ia berpotensi menghadapi sanksi larangan bermain antara 4 hingga 12 pertandingan. Gianpiero Gasperini baru saja mencatatkan prestasi luar biasa dengan meraih 600 poin di Serie A. Hal ini menjadikannya sebagai pelatih kedua dalam sejarah kompetisi yang mencapai angka tersebut dengan satu tim, setelah Massimiliano Allegri yang mengumpulkan 663 poin bersama Juventus. Meskipun Atalanta hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Cagliari dalam pertandingan terbaru mereka, pencapaian ini tetap menjadi momen bersejarah bagi Gasperini di klubnya. Dengan 13 pertandingan tersisa di musim ini, ada kemungkinan Gasperini dapat melampaui rekor Allegri jika Atalanta terus menunjukkan performa yang baik di sisa kompetisi. Santiago Gimenez, striker baru AC Milan, telah mencatatkan prestasi yang mengesankan dengan mencetak gol dalam 2 penampilan pertamanya di Serie A. Dalam pertandingan melawan Verona, Gimenez berhasil mencetak gol yang membawa Milan meraih kemenangan 1-0. Gol tersebut menjadikannya sebagai pemain ketiga yang berhasil mencetak gol dalam 2 penampilan pertama di Serie A untuk Milan, mengikuti jejak Andriy Shevchenko dan Christian Pulisic. Dengan 2 gol dalam 2 pertandingan, Gimenez telah membuktikan bahwa ia siap untuk bersaing di level tertinggi sepak bola Italia. Penyerang anyar timnas Indonesia Oleh Romeni diturunkan oleh Oxford United sebagai pemain pengganti di laga kontra Portsmouth di pekan ke-33 Championship 2024-2025. Pada pertandingan tersebut, penyerang berusia 24 tahun itu gagal membawa Oxford United meraih poin pasca ditumbangkan Portsmouth dengan skor 0-2. Diturunkan sejak menit ke-66, Oleh Romeni tercatat hanya melepaskan 1 operan sukses dari 5 percobaan, 1 dribble, dan memenangkan 2 dari 3 duel, serta mendapatkan rating 6,9 dari SofaScore. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot tampil sebagai starter bagi Blackpool saat menjamu Mansfield Town di pekan ke-32 League One 2024-2025. Naas, bek berusia 22 tahun itu tak tampil penuh dan hanya tampil di babak pertama saat Blackpool dan Mansfield Town bermain imbang 3-3. Meski tampil di babak pertama saja, Elkan Bagot mendapat rating 7,3 dari SofaScore usai membuat 4 sapuan, 3 blok, 2 intercept, 2 tackle, memenangkan 5 dari 9 duel, dan melepaskan 16 operan sukses. Menurut laporan dari Daily Mail, Amad Diallo, winger Manchester United, dipastikan akan absen hingga akhir musim 2024-2025 akibat cedera ligamen pergelangan kaki yang didapatnya saat pelatihan. Cedera ini menjadi pukulan berat bagi pelatih Ruben Amorim, terutama menjelang pertandingan penting melawan Tottenham pada hari Minggu. Amad telah menunjukkan performa yang sangat baik di bawah kepemimpinan Amorim, berperan sebagai salah satu pemimpin tim dengan kontribusi yang signifikan baik sebagai penyerang maupun bek sayap. Musim ini, pemain berusia 22 tahun tersebut telah mencetak 9 gol dan memberikan 7 assist dalam 34 pertandingan. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.